Halo Bizarian semuanya, berjumpa lagi dengan saya Hendrik Vincent di acara BizTalk. Nah, pada kesempatan hari ini tentunya kita kembali lagi untuk membahas seputar dunia bisnis. Dan mungkin teman-teman juga sudah penasaran nih, kira-kira kita akan bahas apa. Jadi, yang teman-teman juga udah pastinya tahu juga, makanan di Indonesia itu yang paling fenomenal dan juga legendaris dari zaman dulu sampai sekarang adalah, apa tebak teman-teman? Bakso. Iya, betul, bakso. Nah, bakso ini menjadi favorit masyarakat Indonesia. Apalagi di zaman modern sekarang ini muncul lagi makanan yang teman-teman sudah nggak asing juga. Mungkin teman-teman favorit banget nih sama seblak. Nah, ini bakso dan seblak ini juga menjadi makanan favorit untuk masyarakat Indonesia. Dan pada kesempatan hari ini, saya kedatangan langsung owner dari dua makanan yang mungkin disukai oleh banyak sekali masyarakat Indonesia, yaitu owner dari Bakso Rusuk Jos dan juga Seblak Teh Betty. Siapa lagi kalau bukan Pak Isa Juarsa. Thank you Pak, udah mampir ke podcast kita. Ya, ini udah terjual jutaan porsi. Ini trademarknya ya teman-teman ya. Jadi kita akan membahas lebih lanjut terkait seluk-beluk dari bisnis tadi Bakso Rusuk Jos dan juga Seblak Teh Betty ini. Nah, mungkin Pak Isa bisa kenalan juga nih ke teman-teman Bizarian, rekam jejaknya dan juga awal mula kenapa sih akhirnya berinisiatif untuk membuat Bakso Rusuk Jos ini. Oke, kenalin saya Isa Juarsa, founder dari Bakso Rusuk Jos dan juga Seblak Teh Betty. Saya dulunya itu adalah karyawan pabrik. Saya di perusahaan Astra 12 tahun. Dan tagline di Astra itu adalah inovasi otomatis. Jadi semangat ketika bekerja saya bawa ke bisnis. Jadi di bisnis bakso dan seblak ini saya punya quote, kopi tidak harus hitam, minum kopi tidak harus ngopi, bakso tidak harus bulat, dan makan bakso tidak harus di mangkok. Lalu kemudian inovasi atau mati. Karena hidup tidak cukup beradaptasi. Harus ada inovasi. Kalau perlu revolusi. Melawan pakem-pakem yang ada. Gitu. Jadi akhirnya saya mau memutuskan berinovasi di dalam menu bakso dan seblak. Oke. Jadi awalnya bakso gitu ya. Kemudian seblak ini juga akhirnya mengikuti atau dari awal udah ada seblaknya? Belum. Kalau seblak ya? itu baru 1 tahun nih kita. Dan 1 tahun alhamdulillah langsung viral gitu kan. Karena memang kita punya strateginya seperti itu. I see. Nah, boleh ceritain juga terkait Bakso Rusuk Jos ini, berarti startnya mulai kapan dan sebenarnya awalnya gimana sih kok akhirnya bisa sempat viral gitu ya dan akhirnya sampai sekarang juga masih digandrungi oleh berbagai macam masyarakat di Indonesia. Iya. Pak Isa. Jadi bakso itu salah satu makanan yang dari zaman dulu itu sudah ada dan tetap ada, lalu kemudian masuk ke dalam market. Anak kecil, dewasa, orang tua suka bakso. Mau musim hujan, musim panas suka bakso. Mau orang kelas menengah, kelas bawah, kelas atas suka bakso. Yeah. Jadi bakso ini masuk dalam semua kategori seperti itu. Terus kemudian, si Bakso Rusuk Jos ini hadir dengan experience sebagai pembeda. Jadi unique selling point-nya adalah kita selalu memberikan si konsumen datang ke kita itu bukan hanya menikmati bakso. Karena kita tidak menjual fungsi. Yang kita jual adalah emosi. Sehingga orang datang makan ke Bakso Rusuk Jos, dia nikmatin sesuatu yang nggak didapetin di warung bakso yang lain seperti itu. I see. Saya juga dengar sebenarnya Bakso Rusuk Jos ini juga awalnya adalah untuk sedekah ke yatim piatu Pak ya, di Palestina. Mungkin boleh diceritain juga ke teman-teman. Jadi ceritanya tuh kita tuh buka rame gitu kan. Terus kemudian kita akhirnya bikin keramaian kita ini harus punya manfaat buat orang lain gitu. Akhirnya kita bikin setiap hari Jumat dan hari Selasa kita bikin namanya bakso sedekah. Jadi keuntungannya kita buat kemanusiaan, buat benerin jalan yang lubang, terus kemanusiaan di Palestina, terus kemudian buat anak yatim gitu. Jadi full itu keuntungan 100% setiap hari Selasa dan hari Jumat. Jadi benar-benar kayak misalnya jalan bolong gitu kan. Terus ya kita tampil, kita pakai biaya sendiri seperti itu. Jadi harapan kita adalah kita dapat keberkahan dan kita rame terus gitu. Ramenya itu terjaga seperti itu. I see. Sampai sekarang itu Pak? Alhamdulillah. Untuk program-program kemanusiaan tetap kita jalankan seperti itu. Oke. Mantap. Nah, berarti kalau kita bicara tadi kan inovasi atau mati gitu ya.
Nah, sampai sekarang unique selling apa yang mungkin masih jadi keunggulan dari bakso rusuk Jos tadi dibandingkan dengan yang lain? Karena kan kompetitor juga semakin banyak dan inovasi juga mereka gitu kan. Bagaimana nih cara kita strateginya untuk melawan kompetitor yang ada Ya, ini? jadi gini, kita selalu melakukan inovasi-inovasi itu per 6 bulan. Jadi per 6 bulan kita keluarin menu baru lagi. Kalau misalnya ada kompetitor yang ngikutin, filosofinya gini, teruslah bergerak, teruslah berinovasi hingga kelelahan itu lelah mengejar kita. Karena pada dasarnya follower tidak lebih baik daripada yang diikutin. Kalau misalnya kita posisi terus bergerak, ntar yang ngikutin capek. Karena biasanya konsumen dia akan mencari mana yang original mana yang duluan, kayak gitu, mana yang asli. Seperti itu. Jadi insya Allah kami selalu terdepan dalam inovasi dan memberikan sesuatu yang terbaik buat konsumen tentunya. I see. Berarti itu start awal mula tahun berapa tuh Pak ya? Tahun 2015 lah. 2015 ya? Nah, saya dengar kemarin juga sempat memecahkan rekor juga di 2019 ya? Oh iya. Jadi dulu tuh tahun 2019 tuh kita mikir apa ya? Semua artis, semua TV, YouTuber, selebgram udah pernah ngeliput kita tuh. Oh, mantap. Apa tantangannya gitu kan. Terus kemudian, wah, gimana kalau kita bikin rekor muri gitu kan. Wah, yaudah kita cari tuh kan. Kategorinya dapet lah. Kita tahun 2015 kita bikin rekor muri bakso gepeng terbesar se-Indonesia, bahkan sedunia. Karena di dunia gak ada yang bikin bakso kan. Jadi lebarnya itu 3 meter, beratnya 1,2 ton, itu ngerebusnya 4 hari. Iya, itu kita bagi-bagi, itu gratis itu buat warga sekitar ada 15.000 orang lah. 55.000 butir lah kalau kita potong-potong. Waduh. Gitu gila, ya. Gila. Itu buat selembar kertas ya, kita cuma pengen kebanggaan gitu. Oke. Tapi tetap bermanfaat juga buat masyarakat sekitar. Iya gitu ya. dong, kita bagi-bagi ada 15.000 orang gitu. Iya. Sampai yang motongin pegel. Oh kan? iya, itu dia tuh. Nah, tapi penasaran juga nih, Pak Isa. Berarti kan selain produknya ini viral gitu ya, berarti kan rasanya juga oke banget dan enak gitu ya. Nah, sebenarnya produk-produk apa aja sih sebenarnya yang disukai dan menjadi favorit juga nih dari masyarakat ataupun konsumen dari bakso rusuk Jos ini? Jadi pada dasarnya restoran tuh harus punya 4 pilar. Yang pertama adalah produk wajib enak dan ngangenin. Yang kedua adalah operasional yang handal. Yang ketiga adalah marketing yang canggih. Yang keempat adalah cash flow. Yang bikin orang datang adalah marketing. Yang bikin orang balik lagi adalah karena rasa yang enak, ngangenin. Yang kedua adalah karena pelayanan yang bagus. Coba, kalau misalnya ada rasanya enak, tapi pelayanannya jutek, mau balik lagi nggak? Enggak. Ada juga nih, produknya enak, terus ada orang yang bisa bikin produk yang enak, terus kemudian harganya murah, tapi nggak ada orang yang tahu, laku nggak? Enggak. Nah, iya. Makanya marketing mesti dikuatin gitu. Karena kalau misalnya kita kuat di marketing, market kita bukan cuma 3 km dari restoran, tetapi bisa sampai 7 sampai 15 kilo. Nah, gitu. Nah, yang keempat adalah tadi cash flow atau keuangan. Keuangan wajib transparan, wajib sedetail mungkin. Dari yang pengeluaran 100 rupiah sampai dengan pemasukan rupiah itu harus selalu tercatat. Tuh. Nah, kadang-kadang restoran-restoran ini dia bikin produk asal jadi, tempat bagus, harga mahal, marketingnya bagus, tapi rasanya yang kurang. Gitu. Jadi tidak ada SOP sampai sedetail itu. Seperti itu. Nah, kita itu di Bakso Rusuk Jos dan sebelah Teh Betty kita memelihara itu. Kita maintain betul-betul, pastikan konsumen datang dengan pulang dengan happy dan dia terngiang-ngiang. Dia begitu dia keluar dari restoran dia harus bilang, kapan gue balik lagi, seperti itu. Nah, jadi benar-benar wah ini enak banget nih gitu ya. Habis itu ramah segala macam itu masuk hitungan juga bro ya. Betul. Nah, oke. Nah, tapi dengar bro, kemarin kan titik orang-orang banyak yang bilang nih, wah pandemi susah segala macam. Tapi Bakso Rusuk Jos ternyata buka 9 cabang, itu gimana ceritanya bro? Jadi gini, ketika pandemi kemarin itu banyak restoran yang tutup, banyak tempat yang bagus, harga murah. Oh, I see. Nah, kita masuk di situ. Kita buka ada kurang lebih 9 cabang ketika pandemi dan kita melakukan inovasi. Jadi inovasi itu atau promosi itu tidak melulu di diskon. Atau ngeluar menu baru, tetapi harus kita kolaborasi. Karena saat ini bisnis ini harus namanya kolaborasi. Kolaborasi itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, kita berkolaborasi dengan salah satu influencer, food blogger waktu itu namanya Magdalena.
Dia punya produk sambal, kita punya produk bakso. Kita campur menunya, dia yang promosiin, kita yang jualan di restoran. Itu sampai beberapa restoran kita ditutup sama Satpol PP. Karena Bikin nggak keramaian boleh, tuh ya. iya nggak, karena nggak boleh kan seperti itu. Ya alhamdulillah strategi itu kita bisa ngangkat restoran viral lagi, viral lagi gitu. Alhamdulillah. Jadi benar-benar inovasi tadi kuncinya sebenarnya. Betul. Ya? Oke. Inovasi atau mati lah. Waduh, luar biasa. Nah, berarti kalau kita bicara inovasi tadi kan banyak macam jenis tadi ya, 6 bulan sekali segala macam. Ada bakso lava, ini kemudian juga bakso rusuk setan gitu ya. Idenya dari mana sih? Itu dari Pak Isa sendiri apa gimana? Nah, Ide-idenya? kalau dulu awal-awal itu saya tuh gini, saya kasih ke karyawan, yuk kalian bantu saya bikin menu. Kalau menunya bagus, diterima, saya kasih 500.000 challenge. Itu tahun 2015 lah ya. 2015 ya. Kalau misal menunya laku dan bisa dicetak di buku menu, saya kasih 2 juta. Itu karyawan semuanya pada bikin lomba-lomba. Nah, udah kita tinggal nggak usah ide, nggak usah pusing-pusing kan. Ini yang mana yang bagus, yang bisa potensi viral kayak gitu. Nah, terus kemudian ada juga, nah kalau untuk sekarang kita lebih ke, kita punya tim R&D. Nah, tim kita R&D itu ada konsultan dari luar yang mungkin memang expert di bidangnya gitu ya. Terus sama konsultan kita punya chef sendiri Indonesian food. Itu memang benar-benar kita sesuai dengan target market kita. Jadi kita mesti sadar produk kita apa dan target market kita siapa dan keinginan si market kita itu maunya apa. Nah, kalau bakso rusuk itu kan usia customer-nya adalah usia 18 sampai dengan 34 tahun. Ya, nah, usia segitu itu yang mereka sukai adalah yang pertama adalah ada sensasi api. Yang kedua adalah ada cabai-cabean, yang ketiga ada meler, mulur dan bentuknya yang absurd. Karena beda loh. Orang sekarang sama orang dulu beda. Orang dulu sebelum makan berdoa. Orang sekarang sebelum makan foto. Biasanya foto tuh ada 2 tuh. Yang pertama produknya, yang kedua tempatnya. Kalau kita punya banyak duit, tempatnya dibagusin, yang bikin instagramable. Kalau misalnya enggak, produknya mainin, inovasi produk. Kayak gitu. Oke. Jadi memang menyesuaikan dengan target market banget. Berarti campuran Gen Z sama millennials masih jadi satu tuh. Masuk. Dan keluarga sekarang ternyata udah banyak. Keluarga udah banyak juga ya. Tapi banyak kan mereka karyawan apa mahasiswa juga gitu ya. Lebih ke biasanya usia-usia segitu tuh mahasiswa, karyawan gitu. Oke. Nah, berarti sekarang total cabang bakso rusuk Jos itu 21 ya kalau nggak salah. 21 restoran. 21 restoran ya. 21 restoran, rata-rata mungkin luasnya sekitar yang ada yang 600 meter, 900 meter gitu, cukup gede sih. Oke. Berarti rencananya ke depan pengen buka berapa cabang lagi nih bakso rusuk Jos? Target kita sampai dengan akhir tahun dengan Seblak Teh Betty itu 2 brand itu sampai dengan 56 cabang. 56 cabang. Iya, betul, insyaallah. Iya, insyaallah. Jadi, nah tadi kan bakso rusuk Jos sudah kita bahas nih. Nah, saya penasaran juga sama Seblak Teh Betty-nya. Ini gimana sih asal-muasalnya dan kemudian apakah ini akhirnya menjadi menu tambahan atau sebenarnya ini di spin-off ini ceritanya gimana? Jadi gini, kalau misalnya kita ngeluarin itu di dalam menu tuh ada namanya traffic generator. Jadi ada satu menu yang fungsinya tuh buat narik si konsumen. Kayak gitu. Jadi ada namanya traffic generator, ada profit generator. Nah, traffic generator ini untuk narik konsumen. Ketika menu ini tidak bisa narik, kita bikin menu baru tapi tidak bisa narik karena memang daya belinya turun gitu kan. Terus dari yang tadinya kategori B terus turun ke C ya, maka orang-orang yang di C ini biasanya mencari harga yang murah. Nah, kita keluarin tuh Seblak Teh Betty. Gitu. Jadi kategori harga untuk market kelas C. Jadi harga-harga murah tuh kan, jadi yang harga 2.000-an seblak mulai dari 500 perak sampai 2.000 gitu kan. Dia boleh milih sendirilah kayak gitu. Nah, dan tadi ketika kita bikin menu baru atau misal brand baru, sister brand, ini wajib yang namanya enak dan experience. Nah, Seblak Teh Betty ini luar biasa banget. Saya tadi nggak doyan seblak. Saya orang Sunda tapi saya nggak doyan seblak. Gitu ya. Begitu owner kita salah satunya Teh Betty itu influencer, dia bikin seblak dan kita bantu develop dan ternyata rasanya enak tuh kan. Sekarang mungkin seminggu tuh bisa sampai 4-3 kali saya makan seblak. Gitu. Karena rasanya tuh ngangenin. Rasanya ya harus enak tadi, kalau nggak ngangenin orang nggak balik lagi. Iya, betul. Viral doang percuma juga nih, nggak cuan juga nih. Benar, gitu ya. Benar.
Berarti awalnya ketemu Teh Betty itu yang inisiat dari dia apa gimana? Jadi Pak Teh Isa? Betty itu bilang, Pak Isa saya pengen ini dong, kan biasanya kita kerja sama ya sama beliau itu suka promosiin bakso rusuk Jos, lalu Iya, kemudian, iya. nah suatu waktu dia bilang, Pak Isa saya mau dong bikinin brand katanya, soalnya kan dia sering nge-review kontennya bagus-bagus. Saya tanya, Bagus. konten Teh Betty itu yang paling bagus tentang apa gitu kan? Oh ini Pak Isa tentang seblak katanya. Wah bisa tuh. Yaudah kita bikin itu deh gitu kan. Iya, Jadi iya, memang followernya dia yang sekitar 1 jutaan itu kalau dia ngonten paling banyak apa, itulah yang bisa dibikin apa namanya menu kayak gitu ya. Menu. Pas bikin buka apa namanya dari konten itu, begitu bikin langsung tuh rame gitu kan. Oke, jadi marketnya memang udah ada juga dari followersnya Teh Betty-nya sendiri. Iya, betul. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita bicara tadi inovasi, apa bedanya seblak Teh Betty dengan seblak-seblak yang lain kan banyak tuh. Nah, apa nih? Seblak Teh Betty kelebihan yang pertama adalah rasanya itu bener-bener ngangenin. Itu ada, saya customer itu, saya tanya, Kak bukannya kemarin habis dari sini? Iya, aku tadi pagi kesini loh katanya gitu kan, makan seblak. Pagi jam 10 makan seblak, sore itu dia mau menjelang maghrib itu makan seblak lagi. Seblak lagi. Gitu kan, itu karena apa? Karena saking ngangenin rasanya gitu. Nah, yang kita bikin ngangenin itu satu, kita pakai bumbunya itu fresh, bumbunya bumbu fresh, jadi bukan serbuk ya, tapi kita lebih fresh. Terus yang kedua adalah kalau kita makan seblak pada umumnya, kalau mungkin di 7 menit pertama masih enak nih, 7 menit ke atas itu udah mulai bekah isinya, udah mulai nggak enak. Nah kita supaya ini tetap kondisinya panas, kita keluarin unique selling point-nya yaitu tembikar. Kita taruh penyajian itu di tembikar yang dibakar. Jadi dari makan awal sampai dengan habis itu tetap panas. Tetap panas. Iya. Wow, dan itu, waduh ya Allah, itu rasanya ngeunah pisan nih, susah dibayangin kayaknya. Wah, harus cobain nih. Harus cobain. Iya. Nah, buat teman-teman nanti kalau mau coba mampir, boleh ya cari outlet terdekat gitu ya. Yap. Seblak Teh Betty cobain dulu ya kan. Habis itu mungkin udah tertarik, wah bisa ikutan invest juga nih. Pasti. Oke. Nah, jadi seblak ini ditandemin juga sama bakso rusuk Jos dalam satu outlet. Nah, itu gimana prinsip ataupun strateginya? Ya, jadi dulu tuh kita pikirnya, wah ini kalau misalnya kita buka seblak di bakso rusuk Jos, pikirnya mungkin akan kanibal. Ternyata enggak. Oh, enggak ya? Oh, jadi orang makan seblak kelasnya itu adalah di angka 24 ke bawah. Nah, orangnya makan bakso itu antara 18 ke atas. Oke. Gitu. Jadi beda marketnya. Jadi kalau seblak itu anak-anak muda, anak-anak kecil gitu kan. Itu jadi yang kan sekarang generasi micin tuh jauh lebih besar daripada generasi gula. Iya. Gitu. Jadi anak-anak muda-muda sekarang itu senangnya makan-makan yang gurih-gurih. Oke. Gitu. Oke, makanya kita keluarin sajikan itu seblak. Gitu. Dan memang tadi sih produknya karena memang yang rasanya tuh ngangenin tuh yang bikin rame terus gitu. Iya. Jadi kalau misal seblaknya rame, baksonya akan naik lagi omsetnya, bukan tergerus, justru akan naik. Karena apa? Karena keramaian akan menarik keramaian. Orang lihat rame, oh ada produk juga nih, satu grup juga gitu ya. Yap. Jadi betul. Bisa saling kombinasi. Ya betul. Contoh misalnya gini deh, kalau misalnya kita lagi pergi jauh ke rest area, kira-kira mau pilih restoran yang sepi atau yang rame? Yang rame lah. Kenapa? Karena dalam mindset kita, restoran yang rame itu pasti enak, yang enak tuh pasti rame. Benar. Kayak gitu. Jadi nggak usah gambling lagi kan, sudah teruji di. Cari yang rame aja deh ikutan situ ya. Betul. Oke. Nah, kita kan lagi kolaborasi nih, Pak Isa ya, antara Bisha dengan bakso rusuk Jos dan juga seblak Teh Betty. Nah, kita akan buka langsung di 4 lokasi nih, gitu ya. Ada di Barito Raya, TBC Matupang, gitu ya. Kemudian Kemang Bekasi juga, gitu ya. Dan juga Kedoya Selatan. Nah, ini strategi untuk pemilihan lokasi seperti apa nih, Pak Isa? Nah, pertama kita mesti sadar nih target market kita siapa, dan produk kita itu apa. Setelah kita tahu, baru kemudian, kita lihat nih. Misalnya di daerah ini dari mulai daya beli, habit gitu kan, kepadatan penduduk, kita harus hitung. Karena beda loh. Anak Jaksel misalnya anak Jaksel sama kota utara misalnya. Atau misalnya kota timur ya. Saya nggak bilang Jakarta Timur enggak, tapi kota timur, kota yang lain gitu ya. Di satu kota yang lain beda. Anak Jakarta Selatan dia tanya dulu baru gini,
anak Jaksel itu dia makan dulu baru tanya berapa. Oh, I see. Ya. Dia Nah, nggak kalau mikirin anak duit timur lah. tanya dulu berapa baru makan. Oh, I see. Gitu. Nah, Iya, kalau iya, Bekasi iya. Utara tanya dulu berapa, habis itu nggak makan. Waduh. Karena karakternya, saya Iya. pernah buka di sana soalnya. Karena karakternya itu ketika sore rame banget, banyak orang jalan-jalan tapi nggak suka jajan ternyata. Itu, wah boncengan sampai jalanan penuh, tapi nggak pada jajan. Oh, I see. Gitu. Jadi Iya, tadi iya, kita iya. pelajaran juga habitnya. Gitu. Habitnya Jadi ya. pastikan uang investor yang diinvest di kita itu benar-benar tepat sasaran. Oke. Kita nggak ingin investor itu kecewa karena itu sebuah trust kepercayaan buat kita. Yes. Nah, apalagi nih buat penggemar dari bakso rusuk Jos dan juga seblak Teh Betty. Sekarang karena kita kolaborasi bareng, tadi lokasi sudah dicek, segala macam gitu ya, proposal bisa dilihat juga, itu bisa langsung dicek di bshare.id dan juga aplikasi Bshare. Di sana teman-teman bisa langsung invest mulai dari 1 jutaan aja. Wih, 1 juta 1 udah juta. punya 4 cabang. 4 cabang. Nah, itu gokilnya. Jadi kita mengkombinasikan tadi kolaborasi dan semua orang bisa ikutan. Untung juga gitu ya. Bisa jadi pelanggan plus juga bisa jadi investor juga nih, Pak Isa. Jadi langsung owner ya, jajan owner gitu kan. Jadi bisa nyombong. Ini punya gue nih. Punya kan. gue nih gitu outletnya keren. Mantap. Nah, tadi sempat juga lihat juga sebenarnya di bakso rusuk ini kan ada yang punya sendiri, ada yang juga kolaborasi sama mitra gitu ya. Yap, betul. Mitra investor yang memang dari bakso rusuk Jos sendiri. Nah, boleh ceritain dong mitra-mitra tersebut gimana pengalamannya dan akhirnya punya outlet sampai akhirnya rutin juga untuk menambah jumlah outlet. Mungkin boleh sharing, ada beberapa contoh nih buat teman-teman, ada gambaran. Ya, saya punya salah satu investor, dia itu pertama dia buka cabang yang patungan kan. Ada beberapa tuh di Cikampek, Cirebon, Cawang, Bandung. Terus lama-lama akhirnya dia buka sendiri. Dia buka sendiri di Depok dan juga di Surabaya. Terus ada lagi nih yang di Sumatera. Dia dibilang begini, saya akan buka di Sumatera ya. Sampai dengan saya kibarkan bendera putih, baru boleh orang lain buka. Oh, eksklusif tuh situ dia. Eksklusif. Terus dia punya 4 restoran bakso rusuk Jos, ada di Padang, Palembang, Pekanbaru, Bukit Tinggi. Sama dia targetnya itu sampai dengan akhir tahun, insya Allah kalau kita kekejar, dia pengen bukan seblak TB itu tuh 16 cabang. 16 cabang. 16 cabang di Sumatera. Wah, kayaknya udah ngerasain untungnya tadi. Iya, betul. Katanya ROI-nya setahun udah balik modal tuh kemarin orang itu ya. Nggak nyampe setahun kayaknya ROI itu. Orang dia bilang, ini 3-4 bulan juga udah balik. Udah balik ya? Iya, makanya dia gas terus ya? Gas terus. Iya. Mungkin teman-teman juga kalau mau ikutan, monggo, mumpung kita lagi buka di Bshare, bisa ngikutin kesuksesan tadi mitranya Pak Isa ya sebelumnya ya. Itu cuma 1 juta ya. Oh iya, 1 juta bisa ikutan gitu. Oke. Nah, buat teman-teman juga mungkin ada perbandingan nih, Pak Isa, kan kalau kita bicara F&B kan banyak jenis tadi ya. Kalau tadi bakso rusuk, kemudian seblak gitu ya. Kenapa harus invest di bakso rusuk dan seblak ini gitu dibandingkan dengan yang lain-lain, mungkin bisnis yang lain-lain? Ya, satu, kuliner itu gajiannya itu harian. Yang kedua, kuliner itu termasuk dari kategori bisnis yang terbarukan. Energi. Jadi salah satu bisnis terbarukan adalah bisnis energi. Nah, makanan itu energi. Energi buat tubuh. Waduh, luar gitu. biasa. Jadi, nah di bakso rusuk Jos ini kita selalu mengadakan inovasi tanpa henti, sehingga kita selalu mengedepankan produknya itu selalu ramai viral. Karena kan tadi barang siapa yang ramai di dunia maya, insya Allah bakal ramai di dunia nyata. Makanya kita ngeluarin produk-produk yang memang sangat diterima oleh konsumen. Jadi terus kemudian juga SOP karyawan yang handal gitu kan, standar restoran karyawan, ini yang terjaga. Lihat aja ke belakang 2 tahun kemarin. Kalau misalnya 2 tahun kita banyak yang tutup, berarti kita nggak bagus. Tapi kalau misalnya 2 tahun kemarin kita buka 9 cabang, berarti kan survei membuktikan. Benar. Tapi tetap sih kami juga terus melakukan inovasi, belajar, masih tetap belajar juga gitu kan, belajar kesana kesini. Tapi supaya apa? Supaya kita bisa terus memberikan yang terbaik buat masyarakat, karyawan, dan tentunya investor. Investor juga. Oke. Jadi sekarang total karyawan ada berapa, Pak Isa? Ada sekitar 400. 400 ya, wow.
Itu di semua cabang lah ya untuk dua brand tersebut ya. Jadi ya kayak teman-teman invest juga menambah lapangan pekerjaan juga tentunya buat masyarakat sekitar gitu ya, menikmati keuntungannya juga. Apalagi mulai dari 1 jutaan udah bisa nih. Gitu. Kapan lagi nih teman-teman gitu ya. Nah, sekarang juga teman-teman kita sudah buka di Bishare, jadi teman-teman bisa langsung cek di sana, bisa langsung lihat-lihat dulu proposalnya segala macam. Kalau tertarik, tentu bisa langsung mulai investasi, jangan sampai ketinggalan. Nah, mungkin terakhir nih, Pak Isa, mungkin bisa sampaikan closing statement kepada teman-teman semuanya dan rencana untuk ekspansi ke depan dalam waktu mungkin 1-2 tahun ke depan seperti apa? Silakan. Ya, jadi Basoro Sukjo selain kita jual produk, kita juga jual manfaat. Investor selain dia mendapatkan keuntungan, dia akan mendapatkan kebaikan karena semakin banyak buka lapangan pekerjaan. Lebih dari itu, kita mengeluarkan sebagian keuntungan kita itu untuk digunakan untuk kebaikan. Seperti misalnya jalan yang bolong kita tambal program. Terus kemudian kita ada CSR-nya itu kita bagi-bagi beras gitu. Sehingga apa? Sehingga orang investasi di kita itu bukan cuman profit doang, enggak. Tapi dari sisi kemanusiaan atau sosial atau mungkin religi, gue tuh dapat pahala ya, invest di sini dapat pahala seperti itu. Jadi closing statement-nya adalah teruslah berbuat baik hingga kita lupa cara yang berbuat jahat. Bisnis itu bukan cuma masalah cuan, bisnis itu adalah sebuah kepercayaan dan masa depan. Terima kasih. Wah, mantap teman-teman. Jadi ya silahkan langsung dicek detailnya dan langsung ikutan investasi. Atau teman-teman buat yang belum pernah nyobain, wah mendingan nyobain deh karena rasanya tadi ngangenin banget gitu ya. Nah, kita juga ada berbagai macam promo dari Bishare buat teman-teman juga yang memang tertarik untuk berinvestasi, bisa langsung cek juga di aplikasi kita dan juga di website kita di bishare.id. Oke, itu aja teman-teman. Thank you banget Pak Isa atas waktunya dan see you in the next video. Bye-bye. Dadah.